Aku harus ngaduin semua kelakuan Lenong ke Bapak. Bapak harus tahu kalau selama ini Lenong tega bohongin Bapak dan Ibu demi pamer kekayaan di sekolah. Nah, itu dia Lenong mau berangkat sekolah. Pak, Bu, Lenong jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya Lenong. Dah Lenong. Bu, ayo ke pasar, ntar keburu kesiangan. Ayo Pak. Pagi, Pak. Bu. Bulan, kamu kagak sekolah? Lenong baru aja jalan tuh tadi. Ada apa kamu kesini jam segini? Justru itu, Pak. Bulan kesini pas Lenong udah pergi ke sekolah. Karena ada yang pengen Bulan ceritain ke Bapak sama Ibu. Ceritain apa Bulan? Ada apa Bulan? Pak, selain dagang di pasar, sekarang Bapak juga narik bajai. Iya Bulan, selain dagang di pasar, sekarang Bapak juga narik bajai. Soalnya uangnya kagak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah Lenong yang makin hari makin mahal. Iya, tapi tiap hari Ibu kasihan banget ngeliat Bapak kerja seharian full. Pak, Bu, sebenarnya Lenong selama ini minta uang ke Bapak buat keperluan sekolah. Itu semuanya bohong, Pak. Bukan untuk keperluan sekolah, tapi uangnya dipakai buat pamer kekayaan di sekolah. Apa? Maksud kamu, Bulan? Bulan tahu selama ini dia minta uang kan sama Bapak dan Ibu untuk beli laptop, beli buku, dan lain-lain. Tapi itu semua bukan untuk itu, Pak. Itu semua uangnya dipakai untuk pamer harta kekayaan ke teman-teman supaya dia kelihatan kaya di depan teman-teman, Pak. Bu. Jadi selama ini Bapak sama Ibu dibohongin sama si Lenong. Padahal Bapak udah banting tulang cari uang untuk kebutuhan sekolah Lenong. Tapi ternyata itu semua cuma bohong. Padahal selama ini Bapak percaya banget sama Lenong. Lenong benar-benar keterlaluan dan gak punya hati. Dia tega gituin orang tuanya sendiri. Bapak kemarin juga sampai ngutang ke orang buat ngasih uang ke dia. Bulan ngomong kayak gini ke Bapak sama Ibu karena Bulan gak tega lihat Bapak kerja banting tulang demi kebutuhan Lenong. Tapi ternyata itu digunain untuk sesuatu yang gak baik. Bulan, justru Bapak sama Ibu mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah ngasih tahu ke kita yang sebenarnya terjadi. Kalau kagak, kita bakal terus kemakan sama semua kebohongannya Lenong. Aduh, buku tugas gue ketinggalan lagi di rumah. Mana hari ini dikumpulin. Yaudah deh, gue pulang dulu lagi aja. Ya udah Pak, Bu, Bulan pamit dulu ya. Bulan? Ngapain kamu kesini? Ke rumah aku? Bulan, gak apa-apa. Kamu pulang aja. Bapak mau ngomong sama Lenong. Kamu hati-hati ya. Iya Pak, Bulan pergi dulu ya Pak. Lenong, kamu benar-benar jahat ya sama orang tua kamu sendiri. Ih, ngeselin banget sih. Bisa-bisanya si Jani sama Berti meragukan kekayaan gue. Ini semua pasti karena gue udah gak pernah pamer kekayaan lagi di depan mereka. Pokoknya, gue harus cari cara supaya gue bisa dapat uang. Jani, lihat tuh. Kayaknya kita berhasil deh manas-manasin Lenong. Kita lihat dia bakal ngapain dan kemana. Kita ikutin dia. Umu. Iya, Berti bener. Ayo, sekarang kita ikutin dia lagi. Ya ampun, pas banget. Ada sepatu mahal tuh. Sepatunya bisa aku ambil dan aku jual. Jadi besok aku bisa dapat uang. Terus aku bisa pamer kekayaan di depan teman-teman. Jani, ngapain tuh si Lenong? Aku juga gak tahu, Berti. Kamu udah siapin kamera kan buat rekam?
Udah kok, dari kemarin semua yang dia omongin dan dia lakuin di pasar juga udah aku rekam. Ini sekarang aku mau ngerekam lagi. Oke, sekarang udah gak ada orang. Waktunya gue buat ambil sepatu mahal ini dan kabur secepatnya. Jani, ternyata dia maling sepatu. Aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Aku kaget banget. Lenong ternyata juga berani maling. Iya Jani, aku bener-bener kaget banget. Kayaknya bukti kalau emang si Lenong itu sultan pembohong udah semakin kuat. Ayo Betty, kita ikutin dia lagi. Jangan sampai kita ketinggalan jejak. Yes, akhirnya berhasil juga dapat uang dari hasil ngejual sepatu tadi. Umu, kenapa kita harus ngumpet deket tempat sampah sih, Bertie? Jani, jangan berisik. Kita udah nggak punya pilihan lain selain ngumpet di sini. Kalau nggak, nanti kita ketahuan ngikutin dia. Bertie, itu ternyata dia ngejual sepatu hasil dari dia maling tadi. Iya, Jani. Kayaknya supaya dia bisa dapat uang. Dengan uang ini, aku bakalan nunjukin ke teman-teman besok kalau aku itu memang beneran sultan. Dan mereka gak boleh lagi ngeraguin kesultanan aku. Ya ampun, si Lenong sampai maling supaya dia bisa nunjukin dan pamer kesultanannya di depan kita semua di sekolah. Dia sampai segitunya demi nunjukin kesultanan dia di depan teman-teman. Ini udah benar-benar parah dan keterlaluan banget, Jani. Kita harus tahu di mana rumah dia yang sebenarnya. Ayo. Aduh, sebelum masuk kelas rapi-rapi dulu ah. Habis naik bajai dianterin bapak ke sekolah. Jadi bau bajai kan? Lenong, apa? Ada apa lagi sih? Kamu tega ya, Lenong? Sama bapak dan ibu? Tega apaan sih? Kamu pikir aku nggak tahu kamu bisa pamer kekayaan uangnya dari mana? Kamu bohongin bapak kan sama ibu? Hah? Bohongin bapak sama ibu? Maksud kamu apa? Ah, udahlah. Kamu nggak usah berlagak pura-pura nggak tahu maksud aku. Selama ini, uang yang kamu hasilkan untuk pamer kekayaan di depan teman-teman, itu uang hasil kamu bohongin bapak sama ibu kan? Hah? Kok si Bulan bisa tahu sih? Dia tahu dari mana ya? Kamu minta uang ke bapak, terus kamu bilang uangnya itu untuk keperluan sekolah, tapi ternyata uang itu kamu gunain untuk pamer kekayaan kamu ke teman-teman, supaya teman-teman ngeliat kalau kamu itu orang kaya. Oh, ternyata dia udah tahu sedalam itu tentang kebohongan aku. Oke, kalau kamu emang udah tahu, ya terus kenapa? Kamu masih bisa nanya, terus kenapa? Kamu pikirlah, Lenong, bapak setiap hari dagang di pasar, habis itu bapak narik bajai demi untuk keperluan sekolah kamu kan, kata kamu. Tapi uang itu kamu pakai buat pamer kekayaan ke teman-teman. Kasian bapak, Lenong. Emang kamu gak kasian sama bapak? Sama ibu? Ya terus kenapa? Kamu itu gak pernah hidup miskin, jadi kamu gak tahu apa yang aku rasain. Jadi gak usah sosok nasihatin aku. Aku berusaha ngasih tahu kamu karena kamu itu saudara aku. Aku udah pernah bilang kan sama kamu, sampai kapanpun aku gak akan pernah nganggep kamu sebagai saudara aku. Jadi, si Lenong belum datang ya? Belum, Bertie. Kenapa emangnya? Kalau gitu temenin aku ke toilet dulu yuk. Oh, yaudah yuk aku temenin. Yuk. Tunggu deh Jani. Kayaknya di dalam ada Lenong sama Bulan lagi ngobrol. Iya, Bertie. Aku juga denger tadi. Lenong, kamu jahat banget sih. Bulan, denger ya baik-baik. Mau bapak narik bajai kek, mau bapak ke pasar kek, selama bisa pamerin kekayaan, itu adalah urusan aku, bukan urusan kamu. Hah? Bapak sampai narik bajai dan dagang di pasar demi pamerin kekayaan. Si Lenong ngomong gitu. Maksudnya apa ya?
Akhirnya ya teman-teman, kita sampai juga di hotel. Seru ya study tournya. Yuk kita ke kamar. Sekarang saat yang tepat buat aku nanya ke Lenong dari mana dia bisa dapat uang sebanyak itu dari kemarin. Lenong, ikut aku sebentar. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ih, apa sih Bulan pakai narik-narik tangan aku segala? Mau ngomong apa sih? Kalian mau kemana? Udah, Bertie, Jani, kalian duluan aja. Nanti aku sama Lenong nyusul. Ayo. Ih. Temen-temen pada di sini toh. Ayo, tuh udah dipanggil loh sama Bu Guru. Oke, Samsul. Bertie, ayo. Kok aku curiga ya? Bulan mau ngomongin apa sih sama Lenong kok sampai kayak gitu? Apa aku ikutin mereka ya? Tapi nggak usah lah. Udah nggak usah. Ih, lepasin tangan aku. Kamu ngapain narik-narik aku kayak gini? Lenong, aku mau nanya sama kamu dan kamu harus jawab pertanyaan aku. Apa? Kamu mau nanya apa sampai harus kayak gini? Kamu dapat uang dari mana? Sampai kamu bisa ngerayain ulang tahun yang mewah di sekolah? Dan sekarang kamu bisa pakai pakaian yang mahal dan tas yang mahal kayak gini. Dengar ya baik-baik. Itu semua bukan urusan kamu, Bulan. Lenong, aku itu tahu kehidupan kamu yang sebenarnya kayak gimana. Kenapa aku nggak mau bongkar ke teman-teman? Karena walau gimana pun, kamu itu tetap saudara kandung aku. Dan kita sama-sama anak bapak. Aku juga tahu gimana susahnya bapak cari uang, Lenong. Aduh. Udah, stop. Kamu nggak usah bawa-bawa hubungan persaudaraan kita deh. Aku muak dengernya. Ya ampun, Lenong. Kok bisa sih mulut kamu sejahat itu sama aku? Kenapa emang? Suka-suka aku lah orang mulut-mulut aku kok. Nih, kamu denger ya baik-baik. Pasang nih telinga kamu. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah nganggep kamu sebagai saudara aku. Anggap aja kita cuma sebatas temen. Enggak deh, nggak usah nganggep temen. Anggap aja kita tuh saling musuhan. Jadi, kamu nggak usah ikut campur urusan aku. Ya ampun, mulut Lenong bener-bener jahat banget sama aku. Kali ini, aku bener-bener sakit hati banget sama Lenong. Apa aku bongkar aja seluruh kebohongan dan rahasia dia ke teman-teman?